Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara TV Breaking News, membawakan berita terbaru terkontroversial di 2024 bersama dengan saya Muhammad Heriansyah. Marilah kita lanjut ke berita selengkapnya. Berita terbaru hari ini, korupsi timah sebesar 271 triliun rupiah. Seolah tiada hentinya pabrik korupsi yang terjadi di Indonesia dan senantiasa menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara. Belum lama ini, Indonesia digemparkan kasus mega korupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun rupiah. Kasus mega korupsi tersebut bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga berkomoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk untuk tahun 2015 sampai dengan 2022. Sederhananya, kasus tersebut mengenai kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Hasil pengelolaan tersebut pun dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejari menjadi aktor penegak hukum di balik penumpakan kasus tersebut, dan setidaknya sudah 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun beberapa nama tersangka yang menjadi sorotan ialah Harvey Mois, suami dari artis Sandra Dewi. Selain itu, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim. Untuk perhitungan kerugian keuangan negara, besaran angka korupsi keuangan negara atas praktik korupsi PT Timah pun menimbulkan pertanyaan mengenai beberapa atau bagaimana perhitungan kerugian keuangan negara sehingga sampai pada nominal tersebut. Sehubung dengan penghitungan kerugian atas korupsi timah sebesar 271 triliun tersebut dilakukan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Biaya kerugian tersebut meliputi dana menghidupi fungsi tata air, pengaturan tata air, pengendalian erosi dan limpasan, pembentukan tanah, pendaur ulang unsur hara, fungsi pengurai limbah, biodiversitas, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan perlepasan karbon. Kasus korupsi timah ini ternyata jadi jumlah paling besar kerugian yang ditanggung oleh negara sampai sekarang ini. Sebelumnya sudah terdapat beberapa kasus mega korupsi dengan kerugian keuangan negara fantastis. Misalnya kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit, pengelolaan dana pensiun PT Asabri, dan kasus penyimpangan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa saksi yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha PPT Timah yakni Robert Bonosio Satya pada Senin tanggal 2 bulan 4 2024. Dalam perkara ini, penyidik menduga Robert terkait dengan PT Renifert Bangka-Tin. Perusahaan ini sebelumnya disebut oleh Kejagung diwakili oleh Harvey Mois untuk mengakomodasi tambang ilegal di lahan milik PT Timah. Suami dari artis Sandra Dewi tersebut dilaporkan menghubungi pejabat PT Timah Mohtariza Pahlevi Tabrani dan memintanya agar menerima kegiatan pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Robert diperiksa penyidik selama 13 jam, tapi begitu keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Jampitsus, dia bungkam saat ditanya soal keterkaitannya dengan PT Renifit Bangka-Tin maupun Harvey Mois. Dia malah meminta wartawan menanyakan hal itu kepada penyidik. Silahkan ke penyidik ya, katanya seperti dilansir dari Kompas ID. Cukup sekian berita pada hari ini. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Saya Muhammad Heriansyah pamit.